ceruloplasmin. Gitu ya. Ini kan, and to be iron excessive store in or deposition. Nah, karena bisa dikeluarkan, maka dia tersimpan terus di dalam liver. Ya. Jadi eksesif, ya. Kelebihan simpanan. Nah, tadi. Oke, jadi akan kelebihan. Next slide. Ini adalah gambar bagaimana perjalanan CU di dalam tubuh manusia. Jadi CU yang berasal dari makanan, ya food intake, about 2 mg of copper per day. Jadi kita itu konsumsi CU dari makanan itu hanya sekitar 2 mg ya. 2 mg of copper per day. Nah, kemudian dia akan masuk makanan masuk ke saluran pencernaan, kan? Kemudian dia akan diserap, diserap kemudian absorption of copper is normal. Normal artinya dia dia lebih cepat kalau dalam suasana acidic, kan? Nah, acidic itu terjadi di lambung. Kalau kita sudah masuk ke dalam usus halus, itu suasananya sudah alkali. Ya. There is no incorporation of copper into the ceruloplasmin. Ya. Not that is it excreted into bile. Jadi ketika itu dari makanan ya, dari absorpsi, setelah diabsorpsi, kalau tidak ada CU yang kemudian dia antar ke hati untuk incorporation adalah dia masuk ya, dia menjadi bagian dari pembentukan ceruloplasmin, maka CU itu akan diekskresi melalui bile. Bile itu apa? Empedu. Jadi jalur utama dari CU itu akan masuk ke sel hati untuk incorporated into ceruloplasmin. Kalau tidak ada, if there's no incorporated of copper into ceruloplasmin, maka akan tidak akan, it's not excreted into bile. Ya, sehingga the excretion of copper in bile is decreased. Ya, sehingga turun ya kalau tidak ada ini. Kalau ada an increased copper concentration in the hepatocyte result in an overflow of copper into the blood. Ya. Consequently, free CU plasma concentration is increased. Jadi, ketika kita ini memiliki copper yang tinggi ya di dalam hati, ya, di dalam sel hepatosit kita, maka dia akan banyak CU yang terinkorporasi di dalam ceruloplasmin. Nah, kalau keberadaan ceruloplasmin itu fungsinya adalah untuk mengoksidasi, ya, mengoksidasi dari simpanan ferritin, ya, simpanan zat besi di dalam hati, itu dia akan diubah menjadi ferro dulu supaya dia bisa melintasi sel hati untuk keluar. Nah, setelah dia keluar baru dioksidasi oleh ceruloplasmin. Ingat ya, ceruloplasmin tugasnya adalah mengoksidasi dari ferro menjadi ferri. Maka disebut sebagai feroksidasi, iron peroxidation. Itu senyawa yang mengoksidasi ferro menjadi ferri. The increased free CU in the plasma concentration will lead to an increased urinary concentration. Ya.
Jadi kalau itu sudah dilepas ke plasma darah, maka ya akan diekskresi melalui urin. Gitu. Excretion of copper via stool is decreased. Nah, kalau itu banyak diekskresi melalui urin, maka yang melalui feses jadi berkurang. Ya gitu ya. Jadi kalau kita itu dari makanan itu tinggi koper, jadi kita konsumsi kopernya tinggi, maka akan banyak dibentuk menjadi seruloplasmin. Ya. Jadi kalau banyak seruloplasmin maka akan banyak free CU yang ada di aliran darah. Ya. Gitu. Lanjut. Oh ya, tadi ada yang belum saya jelaskan sebelumnya. Oke. Sebelum. Oke. Nah, 50% dari metalothionin. Anda tahu metalothionin? Metalothionin adalah bentuk simpanan zinc, ya, maupun Cu itu bentuknya adalah metalothionin. 50% form a metallothionein complex and excreted, ya, into stool. Jadi kalau Cu itu bisa disimpan di dalam liver, ya, itu simpanannya masuk ke metalothionin. Artinya bahwa metalothionin itu sebagai bentuk simpanan dari Cu juga, selain juga simpanan ZN. Artinya metalothionin ini adalah pool satu protein yang tempat penyimpanan ZN dan Cu, gitu ya, metalothionin. Dan dari metalothionin itu yang diekspresi melalui feses. Lanjut. Ya, ini sama ya. Dari penggambaran yang tadi ya, bahwa dietary copper itu sekitar 2 miligram ya, 2,5 kalau di sini, maka dia akan diserap ya. Berapa? Antara 40 sampai 50% ya. Ya 50% itu diserap itu kan ya relatif bagus ya dibandingkan Fe. Fe itu hanya sekitar 10% yang diserap. Ya kan itu. Sementara kalau copper itu sekitar 40 sampai 50%. Ya. Nah, dibawa ke liver. Nah, kalau di liver dia akan inkorporasi ke dalam seruloplasmin, dibentuk seruloplasmin. Atau disimpan dalam bentuk metalothionin, ini kan ada nih. Disimpan dalam bentuk metalothionin. Yang terbentuk dari Cu itu apa saja? Tisu copper protein. Itu apa? Superoxide dismutase SOD ya. Kemudian enzim tirosinase, sitokrom C oksidase dan lisin oksidase. Ini adalah enzim-enzim yang mengandung Cu ya, termasuk tadi seruloplasmin. Oke. Semuanya adalah enzim antioksidan. Jadi ada 2 yang paling utama yaitu seruloplasmin ya, kemudian superoxide dismutase. Ya. Ini sama-sama dihasilkan oleh liver. Lanjut. Nah, pada orang-orang yang kekurangan Cu itu bisa mengakibatkan yang disebut Wilson disease atau juga Menkes disease. Nah, ini ada kelainan ya, karena Menkes itu apa yang terjadi? Kalau orang-orang yang menderita Menkes disease itu dihambat penyerapannya. Ini ada hambatan penyerapan karena Menkes itu yang hijau, di hijau itu dihambat penyerapannya. Sementara kalau yang Wilson disease itu hambatannya itu terjadi pada Cu yang
yang apa namanya mau keluar ya dari sel hati. Jadi Menkes disease itu ada penghambatan ada di penyerapan maupun aliran darah yang menuju ke mana nih? Ke tisu atau organ-organ lainnya. Sedangkan ya, Wilson itu keluar masuknya ke dalam sel hati itu yang dihambat, yang merah ini ya, Wilson disease. Lanjut. Nah sekarang bagaimana proses apa namanya uptake atau masuknya CU ke dalam sel hati? Kan tadi target organnya adalah sel hati ya. Nah, CU itu ketika mau masuk ke dalam sel hati, maka ada protein transporter yang membantu, yaitu copper uptake protein. Jadi CTR1. CTR itu singkatan dari copper uptake protein. Jadi protein yang tugasnya itu mengambil uptake itu kan mengambil CU ke dalam sel. Ya, disebut atau ini juga sebagai kita sebut juga sebagai apa ya namanya? Kalau yang ada di permukaan sel itu reseptor ya CTR-nya itu adalah reseptor, protein reseptor yang akan menangkap CU masuk ke dalam sel. Nah dari CU yang oksidasi terbentuk valensi 2 ya dari makanan itu CU valensi 2, dia akan diikat oleh CTR ya, copper uptake protein tipe 1, kemudian dia dimasukkan ke dalam sel, maka dia akan direduksi menjadi CU plus 1. Ya. Nah, kemudian kalau dari setelah CU plus 1 ini, di dalam sel hati, dia akan mengikuti jalur untuk pembentukan SOD, itu yang trek hijau tuh, yang kotak-kotak hijau. Ya, dari CU, ya, kemudian CSS itu copper chaperone, ya. Chaperone 4, CU ZN superoxide dismutase. Ini artinya adalah jalur untuk pembentukan SOD. Sedangkan untuk apa namanya yang jalur warna apa nih, oranye ya itu pas suatu kompleks ya untuk pembentukan sitokrom dan juga pembentukan enzim ya, SOD superoxide dismutase juga suatu enzim, sedangkan sitokrom C oksidase itu juga sebuah enzim atau disingkat sebagai CCO. Artinya bahwa CU itu di dalam hati digunakan untuk pembentukan berbagai macam enzim ya, terutama ya SOD, kemudian sitokrom ya, sitokrom C oksidase. Itu ternyata pembentukannya dari CU. Ya. Kalau sitokrom dia akan bekerja di dalam mitokondria. Karena sitokrom itu fungsinya adalah apa? Elektron transport. Ingat di metabolisme karbohidrat, ya, central pathway of energy metabolism, itu setelah dari glikolisis kemudian siklus Krebs ya atau TCA cycle, baru kemudian elektron transport. Nah, ketika dalam proses elektron transport itulah peran dari sitokrom oksidase CCO. Makanya itu terdapatnya di mitokondria, ya kan? Itu ya. Nih. Nah, kemudian jalur yang ketiga adalah untuk pembentukan ini pada untuk pembentukan satu jenis enzim juga ya yang disebut sebagai translocating peptide ATPase. Ini untuk
untuk harus keluar untuk mengeluarkan ini. Ya. Jadi artinya untuk kalau tadi CTR itu untuk memasukkan CU, sementara MNK, ya Menkes CU translocating tadi adalah untuk mengeluarkan CU. Jadi ada dari sel hati. Nah, jadi inti dari metabolisme CU ya itu adalah proses absorption dan proses uptake ke dalam sel hati, di mana nanti lalu lintas CU itu dikontrol atau diatur oleh adanya reseptor ini. Reseptor CTR adalah reseptor untuk memasukkan CU dari luar sel, dari sirkulasi darah menuju ke dalam sel. Sedangkan MNK itu adalah untuk mengatur keluarnya CU ya dari sel hati. Ya, MNK itu yang digambarkan di situ hitam tuh. Nah, kalau tadi disebut sebagai Menkes disease, artinya itu Menkesnya itu tidak bisa terbentuk sehingga CU tidak bisa dikeluarkan dari sel hepatosit itu. Lanjut. Next slide. Oh ya, sudah. Jadi kembali lagi ke, nah, jadi inti dari metabolisme CU ya itu adalah keluar masuknya CU ke dalam sel, di mana kalau masuk itu dibutuhkan CTR ya. Kemudian kalau dia keluar dia membutuhkan Menkes, MNK itu ya. Di MNK itu disebut sebagai Cooper subperon ya. Untuk translokasi, jadi untuk mentranslokasi ya dari dalam menuju keluar ya. Translocating type ATPase, artinya apa? Dia ATPase itu berarti dia membutuhkan energi untuk mengeluarkan itu. Oke. Ya, baik. Ini komputer Ibu ini sudah selesai update-nya. Sekarang kita Ibu akan menjelaskan tentang metabolisme CR, kromium. Nah, kalau kromium itu secara natural itu dalam valensi 3, ya. 3 valensi. Nah, saya akan buka dulu komputer. Maaf tadi Ibu maafkan. Kalian akan Ibu kasih link. Mungkin kalau membukanya dari library UNER itu free.
Nah, karena kalau dari Ibu belum login ke library UNER, ini berbayar. Jadi Chromium Metabolism, ada satu literatur review tentang Chromium. Kalian nanti pelajari, Ibu share linknya. Nah, Ibu masuk ke Zoom dulu. Ya, maaf. Jadi masih ke mute. Nah, ini ada full text link. Coba cek apa betul. Ya, ternyata berbayar. Bayarnya 39, jadi 40 euro. Nah, ini kalau kalian buka dari library UNER, saya kira ini Springer ini kayaknya juga masuk ke dalam langganannya UNER. Jadi ini bisa kalian cari melalui UNER Library. Mestinya bisa dari UNER Library. Ibu share di ini aja, chatroom. Nah, coba kalian buka pakai UNER Library. Ya, tentang Chromium Metabolism. Ini karena memang masih jarang ya, sehingga ini masih dijual. Iya, bentuk aktif dari chromium itu adalah trivalen. Ya, trivalen state of chromium is the encounter in biological milieux and is responsible for its nutritional activity. Jadi fungsi gizi. Ya. Prof, di saya bisa ke download Prof ini Bisa ya? Iya. Kalau itu pakai login di ini, coba kau share di PDF-nya, kau share di ini, di mana itu, di chatroom, nanti Ibu download, Ibu akan share, akan jelaskan. Jadi di chat ya? Iya Prof, sebentar Prof. Sudah saya kirim Prof di chatroom. Baik, bentar ini. Coba, tanda tangan. Taruh sini dulu nanti pengusaha.
Atau mau tunggu atau nanti mau besok aja. Oh, besok diambil aja. Oke, ibu aja dulu ya. Iya. Iya. Baik, ini sudah berhasil Ibu download. Jadi metabolisme kromium. Nah, ini ditulis tahun lama nih. Jadi apa namanya? Ini adalah kromium adalah satu mineral yang jarang ya, masih jarang diteliti ya, sehingga literatur terkait dengan kromium ini masih relatif terbatas ya, jadi terbatas. Nah, penyerapan ini kalau kita baca dari abstraknya ya. Jadi, the principal route by which trivalent chromium enters the body is the digestive system. Jadi, lalu ini yang berarti dari makanan, kan? Kalau karena dari digestive system, chromium is food in food is present both in inorganic and as organic complex. Jadi kalau di dalam makanan, chromium bisa dalam bentuk inorganik. Kalau inorganik, maka chromium ini akan sebagai unsur tunggal, CR. Nanti CR-nya dalam bentuk CR3. Atau dia organik kompleks. Kompleks itu artinya dia akan berikatan dengan senyawa, suatu senyawa organik lainnya. Ya, akan berikatan dengan senyawa organik, kan disebut sebagai organik kompleks. Intestinal absorption of chromium is about low, ternyata hanya sedikit sekali ya, antara 0,5 sampai 2% saja chromium absorb. Nah, bagaimana mekanisme penyerapan chromium? Nah, ini juga belum banyak ini karena penelitian tulisan tahun 91 nih dalam banget. Ini bentuk kimianya. Ini kan saat awal-awal tahun berapa 80-an ya, itu sedang meneliti bagaimana penyerapan satu mineral kromium ini, maka ketika mau dimasukkan ke dalam pakannya hewan coba, itu dilabeli. Labelnya itu dengan isotop. Dengan isotop ini adalah radioaktif ya. Itu adalah untuk menandai apakah kromium dari makanan itu nanti diserap. Nah, itu mineralnya dilabeli dengan isotop. Nah, kromium itu dalam bentuk oxidation state ataupun ya, kalau kromium dalam oxidation state, kromium can assume all oxidation state, mulai dari oksidasi itu ya. Ini plusnya itu kan valensinya ya, +2, +3 sampai +6.
divalen kromium itu adalah Cr2. Simple exposure to air, itu di dalam udara. Di udara itu adalah kromium divalen 2. Kemudian dioksidasi menjadi Cr3. Nah, ini yang paling potensial ya. Fungsi gizi ya itu dalam bentuk divalen. Dalam bentuk trivalen kromium. Nah, jadi kalau bentuknya itu adalah reduksi divalen, itu tidak ada. Divalen state does not exist in biological system. Yang ada adalah Cr3. Atau hexavalen. Hexa itu kan 6 ya. Hexa itu berapa? 4 ya. Hexavalen state. Cr is bound to oxygen in the form of bromide. Nah, kalau dia hexavalen itu berikatannya dengan oksigen. Ya, di bromide ya, yang disebut sebagai bromide. A powerful oxidizing agent. This Na easily reduced. Kemudian dia hexavalen berarti 4 ya, 4 kemudian mudah tereduksi menjadi trivalen. Ya, dalam kondisi apa? Kondisi asam. Trivalen ya, kalau trivalen kromium this is the most stable oxidation state existing in biological mediums. Itu adalah trivalen kromium. Ini kalau kromium itu adalah satu metal, maka metal itu biasanya akan berikatan ya, metal ligand bond may involve oxygen, nitrogen, or sulfur. Itu yang bisa diikat oleh metal kromium itu, ya, nitrogen atau sulfur ataupun oksigen. Kenapa ini kok false? Saya stop dulu. Nah, keberadaan kromium itu yang biologically active itu adalah kromium trivalen tadi. Biasanya kan dia bisa berkombinasi Cr combined with glutathione. Berarti glutathione itu GS ya. Biasanya glutathione itu suatu senyawa yang sebagai bahan untuk enzim glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase adalah suatu enzim antioksidan yang komponen di dalamnya itu juga ada selenium, Se. Tapi dia juga bisa kombinasi dengan nicotinic acid. Ya, nicotinic acid itu berarti apa? Asam nikotinik itu apa? B3, vitamin B3. Dan dia juga dia berada di dalam makanan, di mana aja nih? Yeast, ya, ragi, ya, brewer, apa ya? Ya, jenis minuman brew itu ya, bir ya, itu ada kromium. Kemudian ragi, kemudian ada liver, pig liver, nggak tahu kalau liver yang lainnya ada nggak? Dia sebutnya adalah pig. Kemudian di dalam ginjal. Jadi itu apa namanya absorpsinya, apa namanya bentuk aktif dari kromium. Absorb coefficient of chromium bervariasi ya. Jadi dia bisa diabsorpsi ini bersamaan ya, dalam bentuk garam ya, chromium salt. Sehingga itu akan lebih mudah untuk diabsorb. Kalau
dia bentuknya inorganik, absorb of inorganic chromium lebih rendah. Jadi untuk meningkatkan bioavailability-nya, kromium itu dibentuk dalam kromium garam ya, dalam bentuk garam, sehingga berikatan dengan mineral lain ya. Dan contohnya di sini adalah kromium klor ya, CrCl. Jadi garam klor ya, CrCl3. Kalau natrium itu kan garam, itu kan juga berikatan natrium dengan klor, dia akan menjadi garam ya. Jadi klorida. Ini juga kalau dia bentuknya inorganik, maka kromium ini akan lebih rendah penyerapannya. Sedangkan kalau dia berikatan dengan klor, akan membentuk garam kromium, maka penyerapannya lebih tinggi. Ini kan? Jadi kalau bentuk kompleks, natural complex of chromium were absorbed better than simple chromium. Ya, contohnya kalau dia berikatan dengan ini ya ragi ya atau produk fermentasi itu ya, biru itu kan anggur ya, anggur wine maksudnya, wine itu kan produk-produk yeast ya, fermentasi. Ini apa tentang bagaimana dan berapa banyak yang diabsorpsi, nanti saya baca. Nah, mekanismenya, side and mekanisme seperti apa? Ada gambarnya nggak? Ternyata masih apa namanya? Nah, sekarang transportasi. Transportasi CR itu di dalam darah itu diikat oleh siapa? Ternyata absorb CR, artinya CR yang sudah diabsorpsi itu akan berikatan dengan transferin. Jadi transferin itu suatu protein yang bisa mengikat beberapa jenis mineral yang bervalensi dua ya. Transferin itu naturally itu kan dia mengikat zat besi ya, itu ini pasangan zat besi ya, transporter untuk zat besi. Tapi transferin itu juga bisa mengikat zinc. Ternyata dia juga bisa mengikat CR. Jadi kalau dihitung transferin itu fungsinya bisa macam-macam, yang mengikat zat besi, kemudian mengikat zinc, juga mengikat CU kalau nggak salah juga CU, dan juga mengikat CR. Absorbed chromium is bound to transferrin. Ini disebut sebagai siderophilin. Jadi siderophilin adalah transferin yang mengikat kromium. Sedangkan transferin yang mengikat zat besi itu disebut diferik transferin. Kita tahu bahwa transferin itu memiliki dua binding site. Memiliki dua sisi pengikat. Jadi punya dua tangan ya yang bisa mengikat itu. Kalau mau menggambarkan kan selalu transferin itu ada dua sisi pengikat. Gitu. Kalau tidak ada zat besi ya, maka transferin ini bisa mengikat zinc, ya, bisa mengikat CR juga. Nah, transferin possesses two binding site A and B. Jadi ya tahu aja ada sisi pengikat A dan sisi pengikat B with different affinities for iron as a function of pH ya, tingkat alkalinitas, tingkat keasaman. Nah, ternyata CR itu mengikat exclusively to site B. Ya. Jadi kalau
transfer yang mengikat FE itu bisa mengikat dua-duanya. Dua sisi pengikatnya itu bisa dipenuhi oleh zat besi. Tetapi untuk kromium, ternyata kromium itu hanya melekat pada sisi B saja. Jadi itu there is antagonis between Cr and Fe, ya. Karena Fe pun juga harus dalam bentuk valensi 3, pairing. Jadi kromium juga 3, jadi makanya dia bisa. Jadi there is antagonis between chromium trivalent dan iron trivalent at the high concentration of iron. Jadi ada juga yang sudah membuktikan bahwa trivalent chromium has high binding affinity for plasma transfer. Dia juga punya daya ikatnya yang tinggi. Transferin memiliki daya ikat yang tinggi juga pada kromium. Selain diikat oleh transferin, the substance is responsible for reversible and significant transfer of chromium to transferin and not to albumin. Jadi afinitas yang tinggi ya, kromium itu pada transferin, bukan pada albumin. Nah, although transferin and albumin affect chromium absorption, tapi albumin pun juga bisa mempengaruhi penyerapan kromium. Nah, kromium yang sudah diabsorpsi itu di dalam darah. Nah, masih
aliran darah ya, bagaimana transport kromium di dalam darah. Jadi sebagai transporternya adalah transferin atau juga bisa ya pada konsentrasi yang tinggi, kromium dengan konsentrasi yang tinggi itu bisa juga berikatan dengan gamma globulin dari albumin maupun globulin. Nah, kemudian kita mengenal ada juga ditemukan low molecular weight chromium binding substance, itu yang disingkat LMCF, itu low molecular chromium binding. Jadi artinya apa ini? Substansi atau senyawa yang memiliki bobot molekul rendah ya, low molecular weight CR binding, dia berarti dia mengikat CR. Nah, ini dia memiliki affinity yang tinggi terhadap kromium. Nah, low molecular kromium ini yang binding ya, ada yang meningkatnya itu LMBCR, low molecular binding kromium. Inilah yang dikenal sebagai substansi yang nanti bisa berinteraksi dengan kromium, yang di mana kromium itu akan memberi kerja insulin. Ya. Penelitian-penelitian saat ini ya, terkait dengan fungsi kromium itu adalah dikaitkan dengan perannya kromium pada metabolisme glukosa pada para penderita diabetes mellitus. Pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus itu kan glukosanya numpuk di dalam darah, kan gitu ya, glukosanya numpuk di dalam darah. Kalau orang yang normal, maka glukosa di dalam darah itu harusnya masuk ke dalam sel. Nah, masuknya glukosa ke dalam sel itu atas kerja dari insulin. Sehingga insulin itu harus sensitif atau mengenali keberadaan glukosa di dalam darah. Itu adalah normal pekerjaan dari insulin. Nah, pada orang-orang yang diabetes mellitus tipe 2, ya, non-insulin dependent diabetes mellitus, atau orang-orang yang DM2, tipe 2, di mana itu dipicu dari konsumsi pangan yang kebiasaan makan yang buruk, sehingga menimbulkan obesity sentral, penumpukan lemak pada visceral atau disebut sebagai visceral fat yang tinggi, itu menyebabkan insulin resisten. Nah, ini di sini ada, ini penelitian tahun lama ya. Nanti Anda coba cari itu kaitannya antara kromium itu dengan metabolisme glukosa ya, atau fungsi kromium pada penderita diabetes mellitus. Sekarang coba itu cari. Nah, ini masih jarang kromium. Nah, ini Ibu temukan. The role of chromium in insulin resistance. Nah, Ibu share ya. Mungkin nanti kalian juga bisa download ini. Nah, ini lumayan nih tahun 2004. Iya, Ibu share. The role of chromium in insulin resistance. Nah, sekarang Ibu
kirim linknya ini kalian lewat chat lagi. Ya, silakan di-download. Kalau dari PubMed itu kan bisa di-download. Nah. Ini ada banyak, silakan nanti di apa namanya, dipelajari bagaimana peran kromium ini dalam metabolisme glukosa, ya, karena akan melibatkan insulin. Nah, Anda juga bisa apa namanya, track dari daftar pustaka nih, kromium and insulin resistant. Nah, tahun berapa nih? (2004) juga. Silakan Anda baca sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kromium dan insulin resisten dan sebagainya. Anda bisa baca, ya. Anda cari dari jurnal-jurnal itu pemahaman yang lebih mendalam. Oke, itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Prof. Ya. Oke, jadi nanti ada dari kalian yang ini ya, tugas-tugas itu kita akan presentasinya kapan? Minggu depan, Prof. TM terakhir. TM terakhir. Oh, minggu depan sudah TM terakhir. Iya, Oke. Prof. Nah, ada yang tugas untuk metabolisme ini, CU dan kromium? Untuk CU dan kromium belum ada tugasnya, Prof. Baru yang kemarin zat besi sama selenium dan zinc, ya. Oke. Ya, berarti nanti ada yang mengerjakan tugas untuk metabolisme CU dan ada kelompok yang mengerjakan kromium juga. Sehingga nanti ada dari yang kelompok mengerjakan zat besi, kemudian selenium, ada yang mengerjakan CU, kemudian zinc ya tadi lupa ya, besi, zinc, selenium, CU, kromium. Ya, siapa lagi? Dari dosen lain ngasih tugas? Mohon maaf, Prof, yang TM yang tentang zat besi, zinc, dan selenium itu sudah dibagi tugasnya, jadi hanya setiap masing-masing kelompok 3 mineral tersebut, Prof. Oh. Jadi udah dikumpulin, jadi tinggal nunggu presentasi minggu depan. Oke, ya udah, besok berarti kita membahas yaitu tiga mineral itu ya. Nah, berarti yang untuk yang mineral CU dan kromium ini kalian pelajari ya, pelajari dari jurnal-jurnal supaya pemahaman kalian tentang metabolisme itu menjadi lebih mendalam ya. Ibu sudah tunjukkan sumber-sumbernya yang bisa kalian baca. Baik, kita ini ya untuk absensi untuk buka